Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbuangan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita mau bagi tutorial tentang satu unit mobil Nissan X-Trail ya. Ini T30 tahun 2002 yang build up 2.0. Ini untuk keluhannya, untuk penyakitnya ya, ini karena kipasnya kemarin dilangsung begitu on kontak langsung hidup, on kontak kipas langsung hidup ya. Nah, jadi hari ini kita mau aktifkan kembali untuk kipasnya. Ini untuk kabel-kabelnya udah kita lepasin semua, karena kemarin mereka memakai relay seperti ini, relay langsung. Jadi ini kita lepas relaynya, ini kita mau startkan kembali untuk kabelnya. Nah, untuk kabel ini kita tinggal cari warna satu, kita ambil warna di sini juga, warna yang sama ya. Ini karena kabel udah tak gimana-mana, jadi ya terpaksa kita cari arusnya dulu. Nah, yang satu lagi tetap ground, sepasang ya. Ini satu untuk yang di sini, yang satu lagi untuk yang ke sana. Nah, di sini kabelnya juga sudah diobrak-abrik juga seperti ini, tapi tetap ya, kita harus tetap cari kabel yang harusnya keluar dari kipas nih, dari kipas. Nanti kita langsungkan kemari, kita sambungkan kabelnya langsung yang dari sekring, langsung kita sambung ya. Nanti baru kita tes kembali tuh kipasnya. Ini kemarin kabel yang di jumper ya, kabel yang di jumper langsung menggunakan relay, mengambil arus langsung dari baterai dan ke bagian relay sini. Nah, jadi ini sudah kita standarkan kabelnya, ini sudah kita standarkan kembali. Ini kita gabung kemari di kabel standarnya ya, kabel aslinya seperti ini. Nah, ini langsung kemari lalu masuk ke kabel besar. Nah, setelah kita sambung kemarin, ternyata kita tes mesinnya dan kita biarkan panas sampai suhu yang ditentukan ya, 95 derajat. Tapi kipasnya tidak kunjung hidup. Nah, akhirnya setelah kita cek di bagian ampere panas yang di dalam, yang di speedometer tuh normal, keadaannya normal. Tapi untuk bagian tangki cadangan radiator itu menggelegak gitu, seperti panasnya naik ke atas. Nah, untuk selangnya ini juga sudah hampir mau pecah kemarin waktu kita tes, karena dia ngembang terus besar, karena radiatornya sudah mengalami gas yang meningkat ya, atau panas yang meningkat di bagian radiator, karena kipas radiator tidak kunjung hidup. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya setelah kita standarkan untuk kabelnya, tinggal kita periksa di bagian sensor ECT. Nah, sensor ECT itu yang akan dibaca komputer untuk mengaktifkan kipas radiator. Nah, jadi kemarin tadi kita cek ternyata kabelnya tuh untuk kabel yang dari yang dari sekring tuh seperti ini ya, di jumper dan disambung-sambung seperti ini. Nah, ini untuk kepalanya juga kebesaran, untuk sekunnya juga sudah kebesaran ya, Nah, jadi kenapa di ampere panas itu normal di speedometer, ternyata setelah kita lepas, ternyata ini untuk sensor ECT ini mengalami karat atau berkerak di bagian ujung. Nah, ujung ini yang sangat sensitif, yang membaca panas suhu air ya, yang di dalam sini. Posisinya di sini dia, dalam itu. Nah, jadi kalau misalnya ini terbalut kerak seperti ini, dia akan tetap dingin terus. Jadi tidak akan mengirim sinyal ke komputer atau ke ECU untuk menghidupkan kipas. Jadi kipasnya tidak aktif sampai radiator mau meledak juga, kipasnya tidak akan aktif karena ini masih dibalut kerak seperti itu. Karena ini terselimuti kerak, setelah itu dia lama untuk mencapai suhunya, padahal suhu mesin sudah melebihi, tapi kipas tidak dikunjung dihidupkan
oleh ECU karena ini belum mengirim sinyal. Nah, terlihat ya teman-teman bentuk keraknya, jadi selimuti kerak seperti ini. Nah, ini sudah kita congkel-congkel tadi sedikit. Kita coba kita standarkan. Insya Allah kalau masih bisa standar, kenapa nggak kita standarkan saja, daripada kita seperti itu juga akan memboros untuk kipas radiator. Itu akan boros karena berputar terus, tidak ada intinya. Juga akan boros juga untuk baterai, harus baterai, jelas ya. Terus yang pertama yang apa ya, yang sangat merugikan sekali itu minyak pasti akan lebih boros. Karena apa? Karena mesin akan dibaca dingin terus kalau kipasnya hidup terus. Jadi ECU akan mengirimkan sinyal ke injektor untuk memberi minyak sebanyak-banyaknya untuk agar mesin mencapai suhunya. Jadi minyak diborosin sama komputer agar mesin cepat panas. Nah, jadi kenapa setiap kali kita memanasi mobil waktu pagi hari, kita starter mobil cekreng hidup, RPM akan tinggi dulu. Nah, setelah lama berangsur akan turun pada suhu yang pada RPM yang ditentukan, yaitu 700 sampai 600. Nah, jadi kenapa kalau kita langsung kipas itu akan boros minyak, itunya itu dari mana ya? Karena dari situ, karena suhu mesin tetap dingin ya, tetap dingin, tidak panas karena kipasnya hidup terus. Nah, jadi suhu kerja mesin itu tidak akan pernah tercapai kalau kita aktifkan kipasnya langsung. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini kita akan bersihkan dulu tuh sensornya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini hasilnya sudah kita bersihkan tuh sensornya, CT-nya ya, ujungnya nih. Nah, kita tes dulu, siapa tahu masih bisa ya. Nanti kalau nggak bisa kita akan ganti untuk sensornya nih. Tapi kita coba dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk mobil Nissan X-Trail yang mengalami kipasnya di on kontak langsung aktif ya teman-teman, langsung hidup seperti itu. Nah, seharusnya tidak seharusnya ya seperti itu. Seharusnya lebih bagusnya itu kita buat seperti standarnya kembali. Nah, kalau misalnya distandarkan dia ada naik ampere panas, berarti ada kendala di bagian komponen-komponen seperti radiator yang sumbat atau termostat, atau juga switchnya sendiri yang mengalami permasalahan, atau juga bisa jadi packing cylinder head. Nah, ini alhamdulillah sudah kita perbaikin dan kita sudah standarkan kembali untuk kabel-kabelnya. Ini kabel yang harus dari yang dilangsung kemarin sama mereka sudah kita lepasi ya. Ini kabel-kabelnya tuh sudah kita lepasi semua. Ini untuk kabel standarnya, tinggal kita isolasi, nanti kita rapikan. Setelah itu baru nanti kita rapikan yang masih berserakan di bagian kabel-kabelnya. Karena kemarin kita waktu ambil mobil itu, mobil ini kondisinya memang seperti ini. Ini yang pertama kita ambil, mesinnya kemarin mati total, tidak bisa hidup, dan kita tarik dari pematang siantar. Kita mahari setelah untuk harganya cocok sesuai, jadi mobilnya kita tarik pulang ke bengkel kita. Nah, pada saat itu mobil ini sempat terduduk sekitar 6 bulan di bengkel pematang siantar ya teman-teman. Jadi hari ini sudah sampai di bengkel dan ini sudah kita kerjakan, alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup, sudah normal kembali. Dan ini kita mau review tentang kipasnya yang tidak otomatis. Sekarang ini sudah kita buatkan otomatis untuk kipasnya. Ini tinggal tunggu kipasnya aktif, nanti kita cek untuk ampere panasnya. Ini kondisinya masih dingin teman-teman. Untuk nah, ini untuk ampernya masih di posisi bawah. Nanti kalau sudah di posisi tengah 95 derajat sampai 96 derajat ya, itu pasti aktif untuk kipasnya. Nah, jadi kita tinggal tunggu untuk kipasnya aktif. Nah, ini kita tunggu sampai hidup teman-teman, karena ini belum panas ya. Nah, ini teman-teman ya, kipasnya sudah aktif. Sebentar kita tunggu sampai posisi dia mati ya. Ini kita tunggu. Nah, ini posisinya sudah mati kipasnya. Nah, ini mati kedua-duanya kipasnya ya.
Untuk di ampernya kondisinya normal. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih bagusnya kita buat seperti itu ya teman-teman. Kita startkan kembali. Nanti dia misalnya kalau di 95 sampai 98 derajat aktif lagi untuk kipasnya. Jadi itu bisa menghemat juga untuk dinamo kipas, bisa juga menghemat bahan bakar. Jadi untuk kipas yang dilangsung itu bisa banyak kerugian ya yang kita alami seperti itu. Jadi untuk mesinnya juga tidak stabil. Nah, kalau seperti ini kondisinya mesinnya sudah stabil, alhamdulillah. Untuk idle-nya untuk langsamnya di sekitaran 500 sampai 600 ya untuk Nissan X-Trail ini. Nah, ini kondisinya sudah sangat normal sekali, bagus. Ini kita tunggu sekali lagi ya. Jadi kemarin masalahnya setelah kita bersihkan juga di bagian sensor ECT mengalami kotor dan berkerak. Ini sudah kita bersihkan. Nah, sekarang kondisinya sudah normal kembali. Ini sudah aktif tadi untuk kipasnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kipas ada mengalami kipas yang mati satu, kemarin juga ada yang nanya juga ke kita, kipasnya hanya satu yang aktif. Seharusnya dua-dua ya untuk Nissan X-Trail teman-teman. Harusnya dua-dua yang aktif. Jadi kalau misalnya nggak aktif bisa dicek di bagian spring di sini, dan juga kalau untuk yang 2000 cc ini di sana terdapat relay. Di sini terdapat relay. Ada relay yang untuk fan radiator satu. Nah, untuk yang 2,0 ini relaynya hanya satu ya teman-teman, digabung menjadi satu. Jadi situ untuk relaynya yang ini coklat, dari situ dicek di situ. Nah, jadi kalau misalnya ada permasalahan untuk kipas radiator yang aktif hanya satu buah, itu bisa dari situ ya teman-teman, cek. Untuk tangki cadangannya sudah tidak panas, kemarin panas sekali tangkinya, ini karena kondisi sudah normal. Untuk airnya sudah stabil, bagus. Nah, ini untuk kipasnya kita tunggu sekali lagi sampai aktif kembali di 95 sampai 96 sampai 98 biasanya ya, tergantung di ECT yang masih kondisinya bagus atau tidak. Kalau kondisi ECT yang bagus biasanya di 96 itu sudah aktif untuk kipasnya. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami mesin yang terlalu panas, bisa juga dicek juga di bagian ECT. Mungkin terlalu telat untuk mengirim sinyal ke ECU untuk mengaktifkan kipas. Ini kondisinya masih ya teman-teman kipasnya. Ini kondisi kipasnya masih hidup. Jadi kemarin itu dipanasi, dilangsungkan untuk kipasnya, begitu on kontak dia langsung berputar seperti itu. Nah, itu sangat banyak sekali kerugiannya teman-teman kalau misalnya kita langsung seperti itu. Yang satu jelas minyak boros, kedua juga makan baterai, dan juga memakan waktu lebih cepat rusak ya di bagian dinamo kipas itu sendiri, karena berputar terus tidak ada henti-hentinya. Ini kita tunggu sampai kipasnya aktif kembali. Jadi kalau sudah aktif dia akan mati lagi, normalnya seperti itu ya teman-teman. Untuk stabilnya mesin alhamdulillah sudah stabil, tidak ada ginjal-ginjal atau apapun, cuman ada suara sedikit tok seperti itu. Nanti kita akan perbaiki satu persatu untuk mobil ini. Nah, ini yang kipasnya sudah aktif teman-teman. Nah, kondisinya aktif dua-duanya ya, dua-duanya aktif, misalnya juga aktif, ini juga aktif. Jadi kalau misalnya mencapai suhunya, kipas itu akan aktif sendiri sampai dia nanti turun di posisi dimana posisinya kipasnya akan mati sendiri. Jadi untuk kipas ini sudah otomatis normal kembali, alhamdulillah. Untuk permasalahan yang lain, untuk amper panas tidak ada naik, normal, posisi di tengah. Untuk radiator juga sudah kita cek, tidak ada kebocoran, selang juga tidak ada kebocoran, tangki cadangan juga normal, bagus kondisinya, air tidak kembali ke sana. Jadi posisi sekarang mati ya teman-teman.
Nah, ini kondisi sudah mati kembali. Untuk kipasnya alhamdulillah. Untuk masalah mobil ini yang kipasnya dilangsung sudah aktif kembali, sudah normal kembali. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.